wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang pamunten Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan pelaksanaan kegiatan perguruan. Namun sebelumnya marilah bersama-sama pertemuan perdana pertemuan dengan istilah pertama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bisa bermuajahah, bisa silaturahim di rumahnya Bapak Imam Subakah ini dengan keadaan sehat. Alhamdulillah, dengan iman Islam dan sehat dan mampu kita bisa melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama bertemu di Regu 5 rombongan 2 ini sementara nih Bapak sekalian, nanti akan ada keterkaitan dengan nama dan penggeseran nama itu nanti kita nunggu dari Kemenang. Alhamdulillah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kita bisa bersama-sama rawuh di kesempatan ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita menjadi pendereknya, pengikutnya yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan perdana perlu kami sampaikan, nanti acaranya kita rutin ya setelah kita buka. Nanti untuk mulai minggu depan atau nanti kita sepakati, monggo nanti dikoordinasikan yang membuka Bapak Ibu sekalian bisa dari ketua regu. Nanti kita sudah tunjuk Pak Ijen kemarin kota regunya Pak Imam. Sementara dan sampai rampung Pak. Setuju ya Pak? Langsung ya Pak. Saya setuju ya Pak Ijen. Saya setuju ya Pak. Dan ini setuju Bapak Ibu. Saya setuju ya Pak Muda. Bu Siti kita sarujuk ya Pak Imam dados ketua regu. Nanti tambah pahalanya. Nanti bersama-sama, nanti kita koordinasikan. Jadi Pak Imam. Itu nanti Bapak sekalian kita sepakat, monggo nanti ketua regunya Pak Imam Subakah nanti mengkoordinasikan regunya 9 Pak. Nanti di regu kita alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ada Bapak Sofia Latif. Kebetulan dia dari Minggir. Tadi kemarin sore ya saya WA, saya Jabri itu insya Allah badi rawuh ngapain. Berdatan ini kok kira belum tentu rawuh. Beliau pernah, saya secara detail dereng mengerti sama kula baru dapat info dari Pak Mariati Salian Bu Tati Bulura. Beliau mengapa kita tempatkan di rombongan 2 karena beliau satu nanti tindak haji Pak. Kebetulan beliau adalah petugas kesehatan. Kebetulan beliau dokter. Sehingga kita tempatkan di kita untuk mengkoordinasikan sejumlah 40 jamaah. Jadi namanya ketua rombongan. Ketua rombongan. Nanti ketua rombongan 2 membawai 4 regu dan sekitar 40 jamaah. Jadi di kita kan 10 kalikan 4, 40. Tapi dikurangi nanti ada 1 petugas dari Kemenak. Berarti nanti ada 39 jamaah. 39 jamaah, ada 1 dari Kemenak untuk rombongan kita. Sementara mereka
Menika ingkang sepisan. Nah, mangke acaranipun setelah kita buka, lajeng mangke kita bersama-sama untuk memfasihkan bacaan prosesi ibadah dan umroh. Mangke sesarengan kita sesarengan untuk membaca doa-doa dan doa gantungan, maka kita nyuwun pun asta sedaya nggih, pun asta mangke kita baca sesarengan. Nanti kita hafalkan, nanti mudah-mudahan hafal, mudah-mudahan hafal nggih setengah hafal. Hafal. Itu yang kedua. Lajeng mangke proses pertemuan ini monggo sesarengan nanti banyak yang keterkaitan dengan teknis nih Pak Ji, teknik perjalanan haji dan umroh Bapak Ibu sekalian. Kalau haji pasti ada umrohnya di situ. Nanti bagaimana proses perjalanan umroh dan haji Bapak Ibu sekalian. Ngaten, lajeng nanti setelah dibuka, lajeng mangke kita doa-doa sekitar 30 menit ya kurang lebih. Lajeng mangke setelah menika kula ngaturaken keterkaitan kalian prosesi ibadah umroh dan haji dan teknisipun. Seluk-beluk berkaitan prosesi haji Bapak Ibu sekalian. Walaupun sampun berkali-kali di klasikal nih sampun secara teori mbok pilih sampun sedaya. Teori nanti kita fokus ke teknisipun. Menika lajeng sakmenika keterkaitan dengan barang bawaan yang harus kita siapkan, termasuk persiapan bagaimana teknis pelaksanaanipun. Nah, kanthi menika ini kita nanti 3 pertemuan di perguruan ini, nanti pertemuan keempat kami merencanakan untuk pertemuan rombongan. Untuk di sekitar tanggal awal-awal Januari ya. Ini tanggal 2, berarti sekitar tanggal 12 buat bilang ini 12 Januari. Ini setelah menikah mangke per Desember selesai, nanti selesai di awal-awal bulan Januari nanti kita akan melakukan pertemuan rombongan. Yang 4 regu itu tadi Pak. 4 regu menikah, 4 regu. Tempat mangke menyusul kita bernasib. Setiap kali 3 kali pertemuan. Boten amargi benjang badhe kagem persiapan praktek manasik wonten ing Fatimah Azhar. Ada wifi. Fatimah Azhar. Nanten nggih Bapak sekarang kita baru tanggal 18. Tolong pas habis. Anggenipun wonten Fatimah Zahra. Fatimah Azhar tanggal 18. Nanti mangke kalau tidak ada keperluan yang lebih penting, mungkin kalau sun sakit tidak Bapak nanti untuk mempraktekkan tempatnya di Semarang Pak. Nanti di Fatimah Azhar. Ya, saya rata pernah sana. Nanti ya. Bukan di Boyolali tapi. Oh, Boyolali di Fatimah. Oh, yang Boyolali. Yang Boyolali sampun sih. Bukan ya. Yang tahun kemarin kita yang tahun 2024 itu ke Fatimah Boyolali. Ini pun pandang menika kita kan pernah ke Fatimah, pernah ke Boyolali. Ternyata yang Boyolali relatif lebih kecil. Kurang luas. Belum jadi panas. Ini lajeng pun putusaken di Fatimah Azhar. Tapi itu nanti sekaligus saya atau kolaterakan itu mandiri ya Pak ya, tidak termasuk biaya bimbingan lagi persarangan untuk pembiayaan kita itu satu Aisyah. Satu Aisyah. Sedih ketinggal seselama. Sleman. Kalau sudah terlalu banyak. Terlalu banyak. Ke DIY itu 1.000 Bapak. Iya. Rata-rata 1.000. Kenapa 1.000 Pak? 1.000 DIY untuk DIY KP Aisyah 1.000 lebih. Kemarin yang tahun kemarin 1.200. Oh, gitu. Nanti yang Pak nggih, ingkang UAD nggih, nanti kalau yang se-DIY KP Aisyah se-DIY ada lagi. Menika wonten DIY mawon. Untuk prakteknya ke DIY. Kita generasikan lagi itu tidak ke Fatimah, nanti bisa di Bantul, bisa di Sleman, bisa di Wonosari, bisa di kota. Itu dikurasi oleh nanti KP Aisyah se-DIY. Nanti kita jadwalkan setelah
Biasanya nanti kalau itu setelah Ramadan biasanya setelah sama mepet nih Pak. pas posisi badhe Tidak. Ngaten ya Bapak Ibu sekalian. Dan itu jadi nanti itu keterkaitan teknisipun setelah kula mangke menyampaikan prosesi umroh haji dan teknisipun mangke 30 menit terakhir pertemuannya 2 jam lebih 30 menit kan ini mungkin ada diskusi tanya jawab bapak disampaikan teknis maupun bab sanes keterkaitan dengan berhajian. Kalau Pak sampai di grup Pak. Mungkin dengku. Iya, ya ibu saya sudah baru sampai di Go nggak tadi. Tapi rumahnya sekitar sana. Rumahnya Ngaglik Bapak. Oh iya. Oke, Cukup jauh. Iya. Seperti Enggak, tidak. gue baru Sleman, dari kabupaten. Baru ke sini masih 30. Kabupaten itu, Pak? Nggih, Denggung. Berarti 30 menit malih. Iya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, sebentar kita doa-doa. Dua jam ini kan jemani nggih. Pas rampungan. Pas rampungan. Ngaten Bapak Ibu sekalian, ini sebelum menikah mau sampeyan buka nggih, sampeyan kita buka. Lajeng mbok pilih mangke wonten pangandikan saking tuan rumah rumit sekedap untuk Pak Imam. Monggo sekedhik mawon. Oh, mboten mawon nggih, Pak. Oh nggih, ngaten kita langsung mawon nggih. Langsung ngaten. Ane kanjeng ribut langsung menika kita aturaken pilih sebelum doa haji Pak nggih kita aturaken. Jatuh mangke bulan 1 Maret menika sampun 1 Ramadan mbok pilih untuk kanjeng. Menika lajeng ada Syawal, lajeng Dzulqa'dah, Dzulhijjah menika kira-kira berapa bulan itu 4 bulan ya. Kita 6 Juni itu kalau nggak salah sudah Idul Adha. Itu 6 Juni kata sipun. 6 Juni kata sipun. Kalau nggak ada menika tersipun relatif waktu sudah sangat singkat ya. Jadi bulan Mei menika awal Mei kira-kira sudah pemberangkatan jamaah haji yang kloter awal ya, yang gelombang 1. Tapi informasi non formal menika untuk yang DI kadosipun akan di gelombang 2 kadosipun ya. Tapi ini baru non formal ya Pak ya. Kalau yang 2019 itu gelombang 1, 2022, 23, 24 kemarin gelombang 2. Nah ini masih gelombang 2 atau gelombang 1. Iya. Tadi intinya tadi anunya siapa? Yang isi tadi gelombang 2 juga. Jadi gelombang 2 aja. Gelombang 2. Kalau nggak ada perubahan mungkin di gelombang 2. Tapi prinsipnya sama, di gelombang 1 dan gelombang 2 nanti hanya kalau gelombang 1 kan kita di Madinah dulu, kalau gelombang 2 kita prosesi semua umrah menjalankan. Nanti nenggoan aja. Nanti kalau untuk keterkaitan bimbingan nanti ya kita koordinasikan langsung di gelombang 2 dulu nggak apa-apa. Nanti yang balik Pak, balik teknisipun. Itu teknisipun. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, supaya nanti kita pertemuan ini lebih enak ya, lebih enak nanti kita ta'aruf dulu ya. Jadi yang penting kita ini kan teknis ya secara kita ta'aruf. Jadi kalau kita prosesi apapun itu kita harus berpedoman pada 4T1I. Nanti kita sebut 4T1I. Ya, yang pertama, kita dereng secara kenal kan nanti kita akan 40 hari bersama-sama Bapak. Bersama-sama walaupun yang ini sudah dekat dalam dari perkenalan secara singkat mawon. Nanti kita ta'aruf ya, saling mengenal kan nanti bersama-sama. Monggo kita saling mengenal setelah ta'aruf kita hari ini. Kemudian setelah ta'aruf pasti kita lebih yang kedua tafahum ya. Tafahum saling memahami. Prinsipnya pun mungkin dalam proses perjalanan si Bapak Ibu sekalian. Karena dari tidak kenal, tidak bersama-sama, nanti bersama-sama 40 hari ya. Monggo kita tafahum saling mengenal di antara kita. Yang penting lagi yang ketiga adalah ta'awun saling menolong. Monggo ini kemakai di proses perjalanan haji Bapak sekalian, ta'awun pun kita saling menolong di antara keluarga panjenengan, ya saling membantu pasti di antara kita mungkin bersama-sama.
saling kemudian yang terakhir tafakul, saling menanggung di antara kita. Yang paling berat kan itsar ya. Itsar itu apa Pak? Mendahulukan orang dalam arti alhamdulillah katakan misalnya yang mangkih untuk cuma sepuh banget ya, alhamdulillah kita sekarang di tempat kita relatif muda ya Pak ya. Ya Pak, relatif muda. Kalau coba kemarin bareng saya ada yang 75, 80 itu kan saya perlu dibantu Pak. Ada kartu roda gitu ya. Kalau yang jamaah yang 24 kemarin itu posisi rodanya lebih dari 15 Pak. Untuk Aisyah itu. Aisyah. Jadi bantunya betul, soalnya betul saling membantunya lebih ditekankan. Tapi kalau alhamdulillah untuk yang jamaah 2015 ini kelihatannya 2025 maksud saya. Ini ketika tersebut hanya 1-2 aja yang penting kita saling membantu. Jadi itu kalau kita nonton ya Bapak Ibu sekalian. Ingkang pertama, kula rumiyin kula supados keca nggih kula matur pun kenalaken. Nami kula Toto Trikasjono nggih, kalau Toto Trikasjono griya kula wonten Paten Tritati Sleman, Celakgor Bapak menawi pas lewat wonten kabupaten niku lewat nggih kula Bapak. Kidul Gor Bapak, MTS niku. Satunggal pom bensin ngajeng pom bensin. Lari kula kaleres dinasipun wonten Poltek, rumen STN Bapak, sana berubah Poltek, Politeknik Teknologi Nuklir. Rumen Batan saat ini berubah menjadi BRIN, di bawah BRIN. Ada LIPI, ada LAPAN, ada Batan, PPPT itu jadi satu berubah menjadi BRIN. Nah, kampus itu namanya pun Politeknik Teknologi Nuklir. Kalau dalam sebenarnya kalau tidak basic agama Pak, dari sejak SD sampai perguruan tinggi di umum teras Pak, dia nggak tahu kesasar dan pembimbing ngaji. Amargi rumen dalam aktif di pimpinan cabang Muhammadiyah Sleman, jadi salah satu wakil ketua di PCM Sleman. Lajeng pas haji tahun 2010 habis haji lajeng pun taring ngrewangi sareng-sareng ngurusi wonten KPI Asia ya. Kalau mucal wonten kados Pak Sen kali Pak Imam ngurusi lari-lari. Ngurusi lari-lari di sana. Tuh kula rencane Pak Giri, rencane Pak Ida ya. Ida. Saudaraipun buat Mbak saya kan ada yang di Batam. Ada di Batam. Temannya Pak Toto. Teman-teman kula. Saya ketemu saat Nggih, teman Pak Din. Pak siapa namanya? Pak Giri. Pak Giri, nggih Pak Giri. Dulu saya ngasih lagi, daerahipun tahun 2022 nih ngaji pun Pak Haji. Nggih. 23. 23. Isa nggih. 23. Rencang beliau berdua di laboratorium dalam menonton tinggi pun sehingga penempatan. Ini kok perkenalan yang singkat mawon. Anak kula 3. 2 sudah nikah, 1 belum. Putri ini belum sih. Istri wonten mucal wonten SMP Negeri 3 Sleman. Sampun pensiun nggih. Rekrut beliau. Nggih, sampun pensiun. Pensiun. Ngurumini pensiun kalau tipsing. Pas kemarin. Boleh kita singkat Bapak suatu sketsa nek pengertos asal usulipun sketsa. Lajeng ingkang nomor kali Pak Imam monggo singkat pun kita perlu ta'aruf monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, boleh menceritakan asli dokumen Jika Semarang sang-sang dokumen. Oh, dokumen. Jogja. Oh, jadi. Bulan-bulan. Nampak. Jangan kalau saya panggil batang, tapi kok kurun. Alhamdulillah. Di Kebumen satu kecamatan. Satu kecamatan. Ini ketemu waktu ini gitu Pak. Oh, iya alhamdulillah. Napa ini pun pados upo dan Mang Setunggal ini pun
wonten man kalih 23 tahun lajeng pindah man setunggal mulai 2017 salam kan Pazen. Oh, Pak Pazen urung ini pensiun kula ditinggal. Oh, Kula kali kula 3 ingat baca menika sampun juga Jaya. nomor kali nembe semester gansal. Nggih kali-kali pun boten rasane teng griya. Tapi kula baca bedakan niku kerja napa kuliah napa dolan. Niku harus sampeyan ngaten niku Bapak Ibu. Lah lajeng napa kuwi? Oke. Nomor 3 paring nilai ngomongan istri nanging mboten panjang. Mboten tahun kalian bersama langsung dipun pundhut malih kalian Allah SWT. Sendiri terus tabungan kula benjang. Amin. Lah lajeng kula ngandhani petang mriki saleh niku obatan Pak. Oh, obatan ikatan ya. Obatan niku Pak Budi, kok ya Pak Budi niku Pak Budi sabdo di obatan niku nggih keleres 8 unit daerah niku obatan. Oh, ngaten. Terus niku sanes gaibatan nanging maningipun obatan. Oh, Nah niku Punani, Bunani. Sri Narni, Oh, iki Bu Nini nyawini. Bunini kan. Bu Nini nggih. Oh. Nanging pun sadis. Ning rumiyin anu nggih pramila anu piyai datang sami tugas untuk mriki kok. Oh, pun sadis ya. Pun sadis dulu. Oh, cucu. Kula ketawa pemriki nyuwun manipun kan nyuwun pojokane boten parang. Oh, ngaten cucu. Nggih. Nggih. Ada tambahan? Nggih, Bu Siti tambah, bagus. Sampun. Nggih. Oh, iya. Sekarang Bapak Ibu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Monggo Bu Farika, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fariha Retnowati. Kalau di sekolahan dulu waktu saya masih mengajar itu biasa dipanggil Bu Retno. Mucal wonten pundi? Wonten SD Bali Catur 1. Bali Catur. Nggih, wonten lapangan Bali Catur. Bali Catur kan. Nggih. Lajeng ning kok nggih kathah ingkang anu Bu Farika termasuk Pak anu ngertos Bu Farika nggih. Pramila kula manut benjing wonten mriki badhe Bu Farika pikantuk boten Ah, sekitaripun lho. nggih. Farika mawon napa nggih nggih. Tapi iki kok kita Oh, Bu Farika. Brahma pikantuk. Oke, ini Bu Farika lho mriki dipun. Nggih. Kula anu beliau kula wonten perumahan Kejauhan Indah wonten setunggal perumahan kalian Pak Zen, kalian Bu Zen. Wonten mriki dados mangke anu mengitan kandhang ingkung menika ngitan gedhe. Kula sampun pun tilar simah kula Pak tahun 2005. 2005. Nggih, dados nyuwun sewu benjang kula mungkin ngrepoti Bapak Ibu sedaya nggih karena kula nggih namung piyambak pun sepuh pas lengkap kok. Nggih, nyuwun ngapunten benjang nek suwi napa ngrepoti anu anggenipun mangke sami tindak haji menika nggih. Lajeng sakmenika kula nggih sampun pensiun Pak, sampun meh gangsal taun nggih anggenipun pensiun. Kula pun tilar lare 3 nggih ingkang setunggal sakmenika wonten griyanipun wonten bangun jiwa, kerjanipun wonten Puskesmas Depok. Nggih, lajeng ingkang nomor kalih wonten Pontianak. Nggih, wonten Kalimantan. Nggih, wonten napa ATR BPN nika. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 ingkang ngrencanaken wonten mriki sampun lulus, sampun rampung. Nggih, kerja-kerjanipun. Alhamdulillah. Nggih, atus sekolah nggih Pak nggih. Matur nuwun Bu Farika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun. Pak Zakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Direk. Nggih, napa nggih? Aku tepung ning Lampung supados lebih manfaat malih. Kula asli kula Sembung niki. Dados penduduk asli Sembung. Penduduk asli nggih. Nggih. Kula sampun purna tugas nalika semanten kula kerja wonten kantor berbendaraan negara utawi KPKN Kementerian Keuangan. Puspanegara nggih Pak. Sampun pensiun 10 tahun 2017
kali kelas. 12 tahun. Kita daftar. Lajeng lajeng kula niki ya haji niki daftarken namung setunggal sebab napa rumiyin nggih atonipun namung pas-pasan nggih. Kula piyambak nalika semanten nggih pripun nggih. Kawontenan mekaten lajeng kawontenan istri kula niku sakit-sakitan ingkang jeneng diabetes. Penyakit diabetes melambat ke penyakit sanesipun. Ngantos operasi niku nggih. Kanker payudara mata. Mending nggih sampun kita usahaken ngantos sak mentok-mentokipun Nggih, salah batas ya. wonten rumah sakit Sarjito tiap bulanipun bahkan nggih 2 minggu sekali. Ning kersanipun Allah sampun dipun pundhut. Oh, jelas. Nalika kalih awal. Oh, 2 tahun yang lalu. Nggih. Lajeng saking napa nggih ibu-ibun keluarga, anak-anak lan ngurus kula tesih komplit. Niku kula yen pomo nikah supados nikah kalian adik kula IP adikipun bojo kula sami-sami dipun tilar garwanipun ingkang dalemipun wonten Blek. Nggih, rene niku pripun nggih? Panuwun tiyang sepuh ketua niku. Kula nggih radian nggih. Aduh. Kula mekaten kula saderengipun kula sabuhi ning kula nggih pados napa informasi nek ngeten iki pripun wonten segi ibadahe mboten lah. Ngarang ulu. Terus kula nyuwun prisa niki kula nek nikah malih istri saya itu nanti dapat tunjangan enggak? Kula jelimet ngantos tekan taspen. Putra kula 3. Ingkang akil menika nyambut damel wonten Kemenkumham. Bermain wonten Jakarta. Ing sakmenika sampun pindah wonten Kanwilipun Jogja. Niku ing putri kakangipun ten swasta. Namung mekaten angin matur kirang pas itu kawula sami-sami Pak Zakir. Matur Pak Zakir. Ya, informasi nipun utawi ta'arifipun sebagai pangertos dalipun. Ingkang pungkasan bani Pak Zain, monggo Pak Zain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ngapunten bahasa Indonesia saya. Iya. Sejauh mboten lancar. Oh ya, nanti saya berarti gumian bahasa ini saja. Saking Tegal. Oh, Tegal ya. Oh ya. Oh, bahasa Tegal lancar. Jawa Tegal ya. Iya, enggak apa-apa Indonesia enggak apa-apa. Timan satu juga ngajarnya bahasa Tegal. Bahasa Inggris tapi kayak Tegal. Iya. Alhamdulillah saya bisa hadir dari Tegal dan tinggal bersama istri saya di perumahan Kejauhan. Di satu perumahan dengan Bu Rahmat. 2 anak laki-laki saya sudah nikah. Kontrak di Biru, Dusun Biru Jambon, sama kontrak di perumahan saya sendiri. Jadi dua-duanya alhamdulillah sudah nikah. Saya sendiri baru pensiun 1 tahun ini, Pak. Oh, saja. Jadi sudah bisa selonjor-selonjor. Sampai untuk menggalakkan ya, siswa ya. Dan kalau belum pensiun, saya juga belum tentu bisa hadir. Karena biasanya selalu ada PR. PR administrasi. Laras. Pensiun tidak. Ini tadi dari 7:30 ke Masjid Agung. Terus jam 11 dari sana, jam 12 ada ini jagung walimah di perumahan. Terus langsung ke sini habis ini. Terus langsung ke sini. Alhamdulillah bisa nyampe pada saatnya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita barokah. Amin. Dan di Man 1 saya mengajarnya bahasa Inggris. Sudah 27 tahun. Kemarin pensiun. Alhamdulillah. Dan ketemu temannya dengan Bu Munasib. Bu Nasib.
Ya, beliau pensiun duluan. Oh, nggih. Terus baru saya. Nggih. Ya itu dari saya kalau ada pertanyaan. Nggih. Matur Pak Z, pun tambah Ibu di sini tambah sudah cukup ya. Sampun Bapak, alhamdulillah kita sampun kenal sedaya. Cuma namanya belum lho Bu. Ibu Aku aja dereng. taunya Bu Zen kok. Bu Zen kalau jawab panggilannya Bu Zen di sini. Saya itu biasa Bu Zen gitu. Jadi kalau Pak Bu saya Bu Imam wonten dinas wonten Guru PAUD dalam Pak. wonten mriki wonten Wonten daerah mriki. Oh, daerah mriki celak. Seberang mergi. Oh, seberang mriki, celak mriki nggih. Oh, nggih. Dadi celak ngeten. Celak nggih. Saya lari pun ageng SMP Mingga, lalasan aku mau pernah ngomong. Presiden di SPAUD, aku di SPAUD gitu. Wah, malah angel lho Pak Marli. Kita sabar itu tinggi Bu. Sabar itu tinggi. jadi ya imam gitu aja ya Bu ya. Oke. Jadi ya Bu Zen lah wis ra kelak. Pak Rika berarti kenal adik kula Bu. Sinten Pak Pak? Sukirjo ini Nggih kenal Oh, Pak banget Kirjo. soalnya. Oh, Pak Kirjo. Kalau yang anak kula. Pak Kirjo itu sembung dulu. Oh iya, sembung. Iya. Ya gurunya saya wali kelas. Ini orang ya kula. Oh, iya ta Pak. Oh iya. Ada Pak Kirjo Terus ya. kula Bu Yuli. Ngetos. Bu Yuli ngetos Pak. Iya, Pak Anu. Pak Jimen. Pak Subhan. Ya. Oh, menika panjenengan tak menika to Pak. Nah, ini kok Bu Yuli, Pak Jimen, Pak Kirjo, garwane Pak Kirjo sinten Bu? Sinten? Garwane Pak Kirjo. Bu Siti Rohati. Riwati. Nggih, ngajar teng mriko. Pak Kirjo ini wali kelas anak kula. Mari kenal. Orang ini kula cernak yo. Oh, Bu Yuli Mbak kula ning pinten ngono. malah nyambung ya. Nyambung. Nyambung. Nah, betul perkenalan betul nyambung lah. Tadi pertemuan biasanya kan taaruf dulu, status kenal, taaruf dulu. Walaupun dekat sering-sering nggak kenal Pak. Dari Hanya silaturahmi. J. Supaya fair sedikit sama gitu. Bandung. Bu sing sepuluh. Paling ngarepe nggih, ngarepe. Sambil sinambil Bapak pun sambil Bapak pun sambil. Nah, niku nggih mertua niku anak mantu to Pak Subhan. Oh, Fauzi to? Mas Fauzi. Iya. Bukan Fauzi. Saya manggilnya Pak Subhan. Nggih, anak mantu. Teman di BRM. Oh, mantu. Niku angsal anake Mbak Yuklo sik Rakil cah itu. Anu, masih Pak Kirjo to malah. Siapa yang Ya kene yo nyambung. Ah nggih, boleh nyambung. Kami nek anak Mbak Yuklo sik angsal Subhan. Ya Nabila itu kan. Nadia niku. Oh, Nadia. Nadia niku putune Mbak Yuklo. Lah nggih niku kan. Bu monggo. J monggo Ibu. Sing sami ten Manado. Oh, Manado. Ten pengadilan negeri Manado. Cah itu. Nggih, penampakan pertama niku. Ya teman-teman pengajian tuh Pak Subhan. Kan PKU to kan. Iya. Nggih. Nggih, ngeten Bapak Ibu Ustaz, monggo kalian pun sami pun kalian Pak Imam sampun niyo. Kita lajengaken ngaten saderengipun kita aturaken dados ini untuk cek mawon. Untuk paspor regu milik sedaya sampun sampun saya. Sampun. Untuk visa sampun sedaya. Bu Imam sampun? Sampun ya. Bagus sampun. Oh, berapa kali, Pak? Berkali-kali. Berkali-kali. Karena pertama pakai HP saya, ternyata kurang peka. Ah, iya. Akhirnya nunggu anak-anak. Oh. Jadi hasilnya kalau peka nggak bisa nol biasanya. Iya. Iya, itu kalau ngelari. Oh gitu. Akhirnya pakai. Pasien pun ibu-ibu nggih, Pak. Nggih. Yang bermasalah. Nggih. Iya, Bu. Ini juga istri saya. Ibu biasanya. Padahal langsung ke Tapi saya cuma 5 menit. Oke, Bapak. langsung Saya saya 5 menit. menit sama sampai pakai HP-nya Pak Rianto tapi malah lama banget. Oh, gitu. 3 jam. Oh, iya. Kayaknya mungkin ibu-ibu. Ibu-ibu ya, karena mungkin gitu. Di sana. Oh iya, Betul sudah clear. Ini hanya cek status nanti tidak yang terlewat Pak. Iya. Satu paspor sampun, biovisa sampun. Lajeng untuk prosesnya itu kan setelah paspor, biovisa, lajeng cek kesehatan. Cek kesehatan sampun mulai tanggal Selasa sampun ya, Gampang sampun ya. Kemarin dahak. Kemarin bisa dahak. Sampun ya. Besok Selasa insya Allah. Selasa. Ceknya besok Selasa.
Ya, sampun berarti sudah mulai proses mereka. Lajeng nanti setelah proses mereka berikutnya akan impungkan proses pelunasan. Itu kalau itu nanti masih prosesnya kan di pemerintah mengajukan ke DPR. DPR baru menyetujui, baru dipublish. Ya, pun Bismillah nih kok disampun pun sesehakan tuh. Ya. Pengalaman yang dulu mereka kan 56. Iya. 56 Bapak Ibu kan sampul 25. Kalau 56 31 tambah Ibu. Kalau berubah ya naik turunnya ya belum tahu tergantung. Mudah-mudahan podo nopo malah turun gitu, nek munggah wiraukan gitu gitu. Kalau turun biasanya kecil, biasanya sama atau naik sedikit gitu. Pak Menteri kalau ini ngendikanipun ya semoga mendekati saja itu sama. Tapi kalau sama. pos KT yang DIY itu Nggih. sediakan saja 40 berapa? 40 Iya, di juta. podcast. 40 sampai jelas tirah. Kita naik 5% gitu. Nggih. Bukan. Katakan 60 dah, katakan yang paling mentok umpamanya 60 kan dikurangi 35. Kurangi 35 ya. Semoga ya Pak ya. Mudah-mudahan di bawah itu. Nggih, mungkin suami istri nggih 70 ya pun turah nggih. Muga-muga Pak Jen bersiapkan mesti ulama. Dia nyiapkan hampir 1 miliar. Hampirnya jauh. Hampirnya jauh. Pak itu monggo itu apa namanya? Penting cukup ya Pak Zin. Penting bisa pun siapakan sih. Atau mereka monggo itu nanti untuk ancar-ancar kalau seperti tahun kemarin ya tambahnya 32 lah ya 32 berdua ya 40 tik 64 kayak kiabak berarti Pak Takir gini 35 tuh mobilnya sama Jakarta. Itu proses-proses Mbak pilih sudah tinggal menikah untuk sampai nunggu cek kesehatan nanti istiqoah setelah itu pajak itu Pak. jadi calon bayar dari situ. Itu informasi yang perlu kita aturaken di pertemuan awal menika. Lajeng bawa kalau non formal pun matur Pak Imam dan Bapak sekalian Pak Jen dereng rawuh untuk living cost menika kalau sama dengan kemarin 750 nggih. Real nggih. Bentuknya juga real Pak. Bentuknya real. Ya. Jadi dikasihnya di Donohudan, Benten Solo. Terus mangke diberikan di Donohudan. Kalau tidak perubahan, kalau saya dulu malah pikantuk tahun 2010 mereka 1.500 plus ditambah untuk Mekah Pak. Untuk Mekah tempat untuk maktabnya itu jauh Pak. Lebih jauh Pak diberi tambahan uang transport tahun 2010. Kebetulan saya hanya dapat kesempatan tahun 2010 berangkat haji, kemudian tahun 2019 kalau dari Jamaah itu juga masih 1.500. Berubah setelah COVID Pak, itu baru berubah menjadi 750 separuhnya. Dulu kalau kita matur Pak Zen, kalau matur di ngomong secara non formal, mereka 1.500 tanpa bawa sang pun cekap Pak. Kalau untuk operasional kegiatan, tapi secara minimalis loh Bu, ibu-ibu terus tuku warna-warna bisa tidak cukup, itu sing ra mulai cukup sing tuku warna-warna niku Pak. Nah, niku pinter-pinter belum cekap niku Pak. Apalagi ibu senang kuning-kuning. apalagi beli tas yang 100 juta. Terus Bapak Pak Zen. Kayak ibu kita enggak kok. Enggak Jen. Enggak. Nggih, itu yang informasi yang tambahan. Lajeng informasi berikutipun, ini kita perlu setelah kita bentuk ketua regu Pak Imam, kita perlu bentuk sekretaris regu kalian bendahara regu Bapak. Oh nggih, leres. Nggih, saat ini dereng lengkap ya niki pripun niki? Ada saya dari rawuh kan Pak Kusairi sama Pak Bu Madubala.
Niku bentuk kelengkapannya nanti setelah lengkap napa sakniki sakit. Sakniki sakit nggih. Yang ada mawon nggih. Nah, niki sing bendara satu orang nggih apa sih bendara nggih. Bendarane niki monggo Bu Farika napa Bu Zen? Bu Zen. Nah, terus Bu Zen. Nggih, Bu Zen nggih bendara nggih. Dan masalahnya nggak bisa Corel Draw. segala. Siapa namanya? Buat apa? Excel. Excel itu. Tulis ono mboten kathah kan. Pakai Immanuel saja. Manuel mawon. Bu Zen nggih bendara niki. Harus Pak Yen. Sekretarisipun Pak Yen. Saya terbatas tenaganya sekarang. sim. Untuk sambung. Yang belum datang aja siapa? Nah, banyak belum datang ini. Saya ada memerlukan sedikit energi. Yang jelas seperti Pak Safik nggak mungkin. Pak Safik mangke mboten full beliau karong. Nggak mungkin Nggih. diminta. Enggak minta. Enggak. Biar klub lah, biar klub Bu Imam. Manu kendaraan sekretaris satu rumah enggak Pekerjaannya apa-apa. paling anu kok. Sedikit kok. Nanti korupsi. Enggak. Kita percaya 100%. Palingan nanti saya bantu gitu ya Pak. Dalam Apanya itu? Ya misalnya satu mawon. Karena hanya 10. Sekretaris enggak aku. Enggak apa-apa, Bu Imam aja. Ya udah. Ini Bu Imam tuh. Masih muda. Dia kok. Kok segede kok namungan. Ini saya udah buat absen barang ya. Ini Pak Imam Bu Imam nih. Iya, itu sudah. Sisi lanjut. Bu Imam ya Pak Imam. Nggih. Pun ngaten nggih. Ini kolaborasi. Kolaborasi. Pun nggih. Insyaallah mungkin Wonten kula namung anggota mawon. Nggih, ngaten kita putuskan nanti ini enggak begitu banyak mohon mudah-mudahan nanti ini semuanya bantu nggih. Nanti kita putuskan untuk ketua punya Pak Imam, langsung sekretarisipun Bu Imam, bendarane Bu Zen nggih. Pun tok nggih. Jadi benarnya Pak Zakir kan Mboten. nggak bagian keuangan tuh ya. Berarti kan akuntansinya bagus. Enggak kepanjang nih. Pak Zakir aja. Enggak. Terus betul. Kalau udah pegang uang di mana? Saya enggak bisa udah ketinggalan zaman. Dan nanti hanya anu kok sedikit kok. Satu nanti kita ngumpulkan. Satu ngumpulkan untuk Kasergu. Oh iya Pak, cuma itu. Kasergu uangnya itu plus nanti mengumpulkan untuk Bapak Ibu sekalian akan di Mekah. Di Mekah itu mengumpulkan sementara bahwa sekedar mawon untuk menarik untuk yang dipakai Dan mengumpulkan itu aja. dan nanti kita setelah di pertemuan rombongan akan bentuk bendara rombongan. Bendara rombongan dan bendara itu sekretaris rombongan. Nanti akan dikumpul. Jadi ini aja bersembilan mawon. Kan kita 10 tapi yang satu sebenarnya kan enggak kita libatkan. Hanya 9 dulu. Atau nggih, kemudian nggih. Sekarang ini mudah-mudahan ini jadi tambahan pahala. Ngeten Pak Ajen berkantor sih dengan darah ya. Kan harus izin suami. Bu Imam kan sama izin Pak Imam sama berkantor. Jadi apa keseruan. Ngeten. Pun ngeten Bapak Ibu sekalian, lajeng informasi yang lain keterkaitan menika. Menika mangke untuk minggu depan saya buat buku kecil ngaten. Ini belum sempat karena saya belum menjalankan saya buat buku kecil pertemuan 1 sampai pertemuan 10. Kemudian kalau aturakan Bapak Ibu sekalian. Pertemuan minggu depan. Nah, untuk pertemuan ini sebelum kita ke materi. Kira-kira pertemuannya siang itu kados siang nggih Pak nggih. Nanggung ya kalau nanti ada kegiatan yang keterkaitan dengan kondangan atau apa itu tengah nih nggih. Agak nanggung ya. Monggo kita sepakat. Apakah hari kula karena masih dinas ya belum purna jadi menyiapkan waktunya Sabtu atau Ahad. Atau Sabtu. Iya, Sabtu. Iya. Sabtu atau Ahad. Tapi nunggu Pak Safik Mansofi itu. Bu Imam sama Pak Imam Masih dinas kan? enggak. Maksud saya kalau minggu masih di sana terus. Saya lihat dia. Ikut di sana terus. Jadi nanti saya juga
karena Pak Kamto saya pengen datang ya. Nek terus aku mboten sampai aku ya Bu. Atau materinya Menarik kita Cara ternyata kebijakan, saya tertarik. kebijakan. Kebijakan. Iya. Tapi kalau sama. materi sudah dapat Sudah dapat di sana. Di sana sih. Terus kalau mau ya sampun ngono to Pak, sampun wonten J. Aisyah to. Nah, monggo Pak Imam koordinasikan kalau siang-siang itu nanggung Pak ya, karena kita nanggung. Jadi kalau ada acara pagi belum selesai sudah harus ke sini, harus kegiatan ini dan atau kalau pagi atau sore, pagi jam 8. Kalau di Masjid Agung nggak setiap minggu tuh enggak. Enggak. Atau Tapi ini setiap minggu loh. setiap minggu mau Oh, yang ini. Lagi sampai besok ke Fatimah Zahra. Jadi mulai gitu. Kalau Sana gitu berarti Sabtu? biar kecekel semua ya mungkin hari Sabtu tapi pagi mungkin ya. Sabtu toh pasti Pak Imam kalau Sabtu kira-kira Itu jam 9. Ibu ngajak libur betul Sabtu. libur. Oh libur ya, Sabtu libur. Pagi aja Pak. Di antara jam 8 atau 9. jam 8 gitu. Nah Sabtu terus berarti Bapak. Kalau saya Sabtu atau Ahad nggak masalah. Oh gitu. Ya udah. Mana kan libur kan mulai Sabtu. Libur. Ada kegiatan ekstra nggak ada kalau Sabtu? Nggak ada. Saya sudah tidak terlibat di sana. Oh betul lihat ya. Udah mau pensiun. Oh udah main karena Enggak, enggak. masih lama nih. Artinya saya tidak lagi masuk di kegiatan ekstra dan sebagainya. Oh, iya, tentu ya. Mulai tahun ini, Guru-guru muda ya yang itu ya. ya, dengan guru muda. Oh. Kalau saya boleh usul sih, kita kan selama ini kan selalu Ahad pagi di kelurahan. Iya. Kalau misalnya usulan saya itu Ahad pagi saja gimana? Oh, Iya, setuju. setuju. Jadi kita tidak di kelurahan, Tidak tapi merubah. di Rumah. rumah dari rumah ke Iya. rumah. Oh iya, gitu Ya, ya. artinya kan dari awal kan kita sudah mengalokasikan Ahad pagi. Iya. Iya, iya. Free. Iya. Dia biasa diapakin ya. Nah, sekarang tinggal sepakat jamnya. Kalau misalkan jam Ahad pagi itu biasanya mantenan kan jam 10-an. Iya. Nah, usahakan sebelum jam 10 sudah selesai. Iya. Nah, berarti jam 7 sampai jam 9. Sampai jam 9. Atau jam 8, 10. Kira-kira sepakat apa enggak? Jadi kalau gitu seperti hanya kita acara di sana aja Iya, pagi. anggap aja kita keterjadi. Seperti sana pindah. Iya. Iya, iya, iya. Jadi sepagi mungkin. Iya. Nanti kalau ada jadwal yang kita adakan di sana, gimana? Nah, kalau ada jadwal yang di Kemenang, itu nanti kita misalkan ya, kita sudah jam 9, seandainya itu materinya bagus, kita kan bisa bicara maju jam 6:30 sampai jam setengah Iya. 9, nanti kita langsung Satu sana rata-rata jam 8 baru mulai. Iya. 8 sampai jam 11 Pak. jam 8 pun itu masih doa-doa Pak. Oh, berarti setengah 9 katanya nggak apa-apa deh. Iya, seandainya. Doa sampai jam 8. Oh, udah Lalu 8. jam 8 materi menurut jadwal sih. Oh, iya. Jadi kita sepagi mungkin aja Pak, nggak masalah. Oh, oke. Katakan misalnya pas ada acara mereka, kita mulai setengah 7 nggak apa-apa. Iya, Pak. nggak apa-apa. Oke. Seperti hanya kita Aisyah, ya kita kalau misalnya ada acara di masjid kan Aisyah gimana caranya biar semuanya bisa gitu Iya. ya. Iya, iya. Tapi Pak Toto juga harus jauh. Pak Toto jauh gimana? Jauh. Kalau saya Pak Fleksibel bisa mengatur waktu Iya. insya Allah aja. Kan bersubuh ini kan sampun kegiatan macam-macam tadi kan tergantung Iya, bisa Mungkin fleksibel ya. fleksibel nanti bisa kalau jam setengah 7 ke sini ya saya harus berangkat jam setengah 6 itu tidak apa-apa tergantung. Iya. Biasa. Berarti yang nggak hadir ini Nah, ini Pak menyesuaikan menyesuaikan aja. aja. Nanti itu kita pesan jam 7 sih. Iya. Jam 7 dulu nanti masalah pergeseran nanti tiap pertemuan ada perubahan diumumkan ya tadi. Diingatkan ya. Jadi setengah 7 udah ngumpul, jam 7 mulai. Jam 7 mulai. Jangan gitu Pak Jen. Jadi menurut saya kita jam 7 ya usaha jam 7. Jam 7 Jam 7 udah Mulai. sini. Udah mulai. Jangan apa? Kita membiasakan On time lah. menghargai waktu lah. Tepat waktu ya. Oke. Lewat akhir Pak Toto kan juga rawuh sebelum jam. Iya. Jam 6 biasanya saya jam 6 berangkat. Seperti kita menuju ke anu lah. Menuju ke Kalau Bapak kan antara jam 7 mesti jam sama tidak sama tidak Sama. sama ya. kan kita biasa jam 7 sampai sekolah, Pak. Pak Imam. Biasa Pak. Menurut saya bagi Bapak Ibu yang berhalangan mohon kami diberi kabar. Jadi tidak nunggu. Iya, ada iya, solusi iya, ya betul Ya, betul. ini sudah lengkap. Ayo kita mulai kan. J. Konfirmasi saling komunikasi itu kita biasakan. Iya. Karena itu sudah termasuk menghargai kita sendiri, menghargai sama-sama, komitmen terhadap regu dan sebagainya. Biar nanti di sana kita enak. Ya memang kadang-kadang kita harus sering-sering buka HP, tapi saya kira pada saat kita punya acara, kalau kita ingat toh besok ada acara, kita sering-sering
Pandal lagi. Makanya kalau dari nanti mereka lajeng kalau sebelum luhur berangkat Pak. Oh, Tapi sih. kalau sholat di Jatimas. Jatimas. Al-Ma'ruf. Jatimas kalau untuk di Aku juga pulang cuma sholat kok lu. Lepas Pak Imam. Jadi kita sepakat jam 7 sih Pak Ji. Iya. Jam 7 hari Ahad ya. J, akad jam 7. Jam 7. Mudah-mudahan ini Pak Zen tidak Pak Sofik enggak Pak Sofik mana Pak rumahnya? maghrib. Kalau Tidak jam terlalu 7 Allah. kalau jam 7 sini bisa jam 6 bisa terus setengah 6 udah harus berangkat. Kalau pagi itu cenderung sepi. Sepi Ji. Tapi kalau yang program itu kalau Jumat sore, Jumat, Sabtu, pokoknya kan pas libur sore itu mesti ramai. Mesti rame Ji. Kalau tadi pas saya berangkat nggak terlalu ramai, tapi gitu pulang itu Iya, rame. Dan kita kan sudah terkondisi jam 7 sampai di J. sehingga tinggal pindah tempat aja. Tidak tempat cuman lebih jauh ya. harinya Sabtu ya Pak. Minggu. Ahad. Pak. Jadi seperti di Tridadi, Pak. Ji. Anakku. Pak Safik. Sapi, asmari kan ada juga pelindung ya Pak Pengeran. Namanya Pak Safik maksudnya. Sapi, nomor Sapi kulatif. Sapi kulatif nggih. Ini kan Kamu- sapi, nih kan. Ini Sofia Latif ya. Anjay. Harusnya sapi kulatif. Harusnya ya. Sapi kul pakai Q. Untuk pertemuan Regu Gini ini berapa pertemuan Pak Toto? Sampai pada 10 pertemuan. 10 pertemuan. Iya. Oh, jadi sama dengan 10 minggu. Nggih. Safihul Sapi kul Latif. Latif Abdillah. Abdillah itu kan disebut nama laras. Oh. Pak Safik gitu aja malah enak. Dia sapi kul. Nek kalih Pak Ngamen niku terus sederek mboten ya Pak? Pak Sidan. Waalaikumsalam. Sebenarnya kan ada yang muda ya. Selamat datang Pak. Jauh ya Pak ya? Alhamdulillah. Enaknya Pak Adik ya? Kayak masih muda. Apa Mas ya? Maklum ya ini regunya tua-tua semua. Pun biasa. Jadi ini kalian tahun berapa? 86 Pak. 86. Lah, apa nasa anakku sing bareng. Pak sama kita ini. Asalnya di Saya di PKU Gamping. PKU Gamping. PKU Gamping, PKU Jogja. Seliman betul Seliman? Belum. Insya Allah dalam waktu dekat. Oh, dekat. Oh, iya. Kalau iya. Gamping di perawat. Spesialis. Dokter Pak. Saya sementara cuti sekolah, ini baru aja selesai, jadi mau masuk lagi. Kemarin sekolah spesialis. Oh iya. Patologi anatomi itu di Oh. lab. Oh, Oh, iya. seperti di saya juga PA. Tapi Kalau- di Kerawang. Oh, Saya kira ambilnya radiologi Pak Dokter. Kalau radiologi kebetulan saya setiap tahun ikut ngajar di radiologi. Oh. yang proteksi radiasi. oh. Iya. Rezekinya begitu Pak. Iya. Iya. Sama ini Mas Bambang ya. Ya. Perkenalan dulu. Oh, iya. Ini sudah kita mulai lagi Pak. Baik, selamat datang Pak Safikul Latif ya, Dr. Safikul Latif. Abdillah. Ini tertulisnya salah di sini. Sofi nih. Panggilan siapa? Safik. Pak Safik. Safik ya. Di Safikul Latif ya. buat kami. Buat lagi. Oh, Nah, kerjanya kami. Teman tuan saya kan enggak salah ya. Iya. Mungkin nama resmi. Iya. Baik, selamat datang Dr. Safik ke pertemuan Regu ini. Tadi sudah kita diskusikan baru berbagai hal yang pernek-pernek berkaitan dengan proses perjalanan haji dan perkenalan. Tadi bisa istilahnya ta'aruf
sebatas sami kenal sedaya. Ini Pak Imam, ini Bu Imam, ini Pak Zakir, ini Pak Zen, Bu Zen, ini Bu Farika. Kenalkan. Di kan kesuwen nanti. Lajeng yang belum rawuh menika Pak Usairi kalian Ibu Madu Bala. Kebetulan beliau dinas di Pontianak. Nah, nanti mudah-mudahan pas pertemuan perguruan mereka bisa datang bisa tahu perguruan. Kemudian informasi berikutnya nanti rencana perguruan ini 10 kali Pak Sekrik 10 kali. Kebetulan mengapa Pak Sopike dimasukkan di regu ini walaupun ngadik dalamnya malang bareng mana-mana. Kebetulan diberi amanah oleh KPAU panjenengan mangke ngesui sebagai karom. Karom Kepala Ketua Rombongan untuk ngesui 40 jamaah. 39 ya, yang satu kan petugas seksi mangke. Dari Kemenak ya. Dari Kemenak kan kita 40 jamaah. Kemudian yang satu dari Kemenak, petugas haji, kemudian kita jamaah KPASYah 39. Bukan yang petugas bukan di rombongan satu, Pak. Biasanya di rombongan. Sekarang posisinya dipecah. Ya. Pas Pak Dr. Sadik petugas tahun berapa? 2013 masih jadi satu di rombongan satu ya. Betul, masih mulai tahun 2002 kemarin itu petugas hajinya kan 7 Pak ya. Kasihkan ketua kloter rombongan 1, kemudian dokternya di rombongan 2 dan seterusnya ke bawah-bawah itu atau di biasa dipecah. Rombongan 1 petugas, rombongan 2 1 petugas, rombongan 3 dan seterusnya dipecah di masing-masing. Kalau dulu kan di DK1 di rombongan 1 ya. Di rombongan 1. Diberi amanah panjenengan. 1 sudah pengalaman, 2 dokter, 3 muda, 4 sendiri, nanti kesui. Jadi nggak bisa Indo. Ini amanah dan mudah-mudahan menjadi tambahan amal Pak Dokter. Ya nanti bareng-bareng ya. Nanti dari KPAU yang insya Allah yang berangkat nanti Ustadz Mariati sama Ustadz Uki. Turki yang dari bahasa Arab ya, kan alumni S3-nya di Mesir ya, di Mesir ya. Dokter Uki itu nanti bareng dengan panjenengan bersama-sama saling membantu. Sampai nanti saya belum pernah ketemu di tindak di Tridati asli. Dari nanti. Cuman pernah kalau kajian kan nggih. Belum pernah aja. Sibuk ya, full. Sibuk ya. Bima suatu kehormatan Pak Rawuh Pak. Oh iya, beliau rawuh agaknya. Biasanya yang sana enggak, sini alhamdulillah. Kan ada Pak Toto. Saya ketemu juga kemarin, mana kita belum pernah rawuh aja. Terus saya cerita terus baru minta info dulu. Gitu. Dokter, jadi sebelum berlanjut tadi udah perkenalan masing-masing walaupun ini sudah panjenengan untuk memperkenalkan singkat monggo dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap Safik Ulatif Fadilah, biasa dipanggil Safik. Sekarang saya tinggal di Jalan Karuan. Sebelum apa Mbak? Sebelum pasar Mendan, belok kanan. Belok kanan ke arah Timur. Iya, ke arah Mamplak Batas. Berapa kilo? Dari Jalan Karuan sekitar 1,5 kilo. Pernah lewat. Sekarang tinggal di sana, sejak lahir tinggal di sana. Terus sebelumnya asli leluhur saya dari Mohidan. Mohidan. Di Celak. Kemudian sehari-hari tadi saya sampaikan, saya sebelumnya di dokter di PKU Jogja, Gamping, sama di PKU Pakom. Jadi dulu saya jadi petugas itu daftar atas nama PKU Pakom. Jadi bisa masuk Sleman. Dan itu 2013, alhamdulillah. Kemudian keluarga.
Oh, keluarga istri dokter juga kebetulan tugas di Surabaya Magelang. Oh, Magelang. Di Surabaya Magelang, jadi beliau yang wirawiri, nggih. Anak 2, yang besar umur 10 sekolah di Sapen. Oh, SD Sapen. Nggih, yang kecil baru 2 tahun. Nah, itu bisa dipangkat di saya, Pak. Pak Sapi putrane, aku putune. Ini guru SD, guru PAUD. Iya. 10 tahun. Iya. Aku Jadi sebenarnya putuku. saya ini kan ngagem porsi bapak. Jadi nggih, saya dengan Bapak kan akhirnya? Karena situ. Oh, situ. Nggih, Oh. terus 2022 Bapak situ, terus ya sudah, terus saya yang kebetulan saya putra Bajeng. Nggih, Bajeng di Ragil. Oh, satu tunggal lah. Kebetulan yang invasi bapak. Terus sebenarnya saya sudah daftar bareng istri tapi masih belum tahu kapan. 2030 sekian. Bisa nggak bisa bukan? Nah, kalau ini pas dapat informasi coba aja yang digabung gitu, tapi belum tahu nanti, insya Allah ya nanya-nanya dulu. Tanya dulu. Proses. Iya. Kita tambah satu nanti. Tapi porsi Pak Dr. Sapi kan tetap yang punya kan sudah daftar tetap, ini kan ganti punya bapak. Ini punya bapak. Ya. Terus dimasukkan tahun 25. 2. Memang targetnya 25 berangkatnya. Enggak, ini bapaknya. Daftarnya Bapak. tahun berapa daftarnya? Kalau yang saya, Nggih. punya saya pribadi 2017 atau 18. 17 ya. Makanya sampai 30 lebih. 30 lebih itu agak 30 lebih kali. Iya, makanya pas kemarin mengajukan itu ke Kemenaker, dia hitung-hitung, oh ya bisa masuk ya sudah. Oh, jadi. Ngurus yang Sampun sudah diurus ya, dokter ya? Sudah fix, sudah di porsinya bapak sudah masuk ke apanya ya. Jadi ini yang nomor porsi yang 58228 nomornya bapak ini. porsi namanya bapak. Bapak ya ya. Nama bapak kan terus diurus teng Sleman, terus teng provinsi ya. Iya, betul. Provinsi sudah. Sudah. Foto udah di sana. Istilahnya pelimpahan ya. Pelimpahan. Iya, Pelimpahan. Itu nggak bisa membawa istri, nggak bisa ya, Pak. Kalau aturan yang dulu kalau pelimpahan nggak bisa. Nggih. Nggak bisa. Makanya kan kemarin ada informasi dicoba, oh iya. Iya. Tapi kalau aturan yang mulai tahun kemarin itu memang nggak bisa kalau melimpah berarti ya. Melimpah yang satu narik kan bisa ya. Tapi kalau Dr. Sofik itu sudah masuk porsi, terus istrinya daftar belakang, itu bisa narik, gitu. Bisa narik belakang. Tapi besok bareng itu. Yang apa? Besok pas berangkat bareng sama siapa? Ibu. Yang sekarang ini? Iya. Buatan ibu sudah situ 2015. Yang punya ibu udah dibatalkan waktu itu sama bapak, terus kagum umroh bapak. Oh, iya. Yang kemarin yang punya bapak, terus ya wis dilimpahkan ke saya gitu. Iya, alhamdulillah. Lancar. Iya, lancar. Ya kalau yang istri itu mungkin coba kalau ada aturan baru ya. Kemarin saya masuk bisa ya. Kalau dulu nggak bisa Pak. Kalau dari yang ada pribadi nggak bisa. Kalau dulu ya. Tapi jangan untung ya. Oh, buatan Bu. Istri nggak boleh, tapi kamu jadi ketua. Enggak. Buatan saya itu, saya malah tahu bisa dilimpahkan itu setelah baru beberapa hari ini kok. Nanti kan untuk berangkat yang menemani istri kan masih Masih. Yang punya pribadi. Kan ini hanya bapak yang Besok tambah lancar. Baik, makasih. Makasih Dr. Sofik. Jadi sampai dekat ya. Oke, alhamdulillah. Jadi tadi informasi yang berikutnya kaitan dengan paspor biovisa sampo nanti tinggal cek kesehatan dari bapak kesehatan, kemudian pelunasan nanti nenggo dari pemerintah setelah ada informasi pembicaraan dengan DPN menunggu ya kurang lebih nanti sekitar 56 sampai 60 ya.
Tapi kalau sudah kita sudah bayar 25 kan tinggal 35 ya. Kurang lebih lah naik turunnya tergantung pemerintah. Tambahnya lebih banyak. Ya. Muka-muka ya sama. Oke, baik. Biasanya sama. Iya. Kemudian yang teknis dokter, jadi nanti teknis tadi sudah diputuskan waktunya setiap Ahad. Mudah-mudahan bisa menemani kita ya. Kita nanti dialokasikan waktu. Nah, untuk hari Ahad atau Minggu itu nanti, berarti kalau siang gini kan waktunya nanggung ini bisa pakai. Kalau tadi sudah sepakat, kalau pagi gimana? Kalau pagi ya. Kalau pagi nanti seperti bimbingan di tadi itu jam 7. Oh iya. Jam 7 sampai jam 9. Itu sampai 9 nanti Nah, setiap nonton Ahad. kegiatan. Ya. Kemudian dialokasikan juga nanti tanggal 12 itu kita akan merencanakan pertemuan rombongan. Oh iya. Rombongan. Wah, harus beliau ketua rombongan. Januari ya. Januari tanggal 12 Januari. 12 Januari. 12 Januari. Hari Ahad kata sih. Ceknya dulu. Terus nih, sama cek ya. Itu nanti kalau tempat menyusul nanti saya koordinasikan oleh pembimbing regu yang lain dulu. Nanti, Biasanya pun nama dia Pak. kalau nanti ada yang hari ini itu ya ada perubahan sudah ada perubahan rombongan itu ada yang mundur di tempat person. Tapi kalau enggak nanti ya kita di Kaluran bisa, nanti di tempat yang di aula itu biasa aula itu bisa. Atau di tempat lain nanti kesepakatan nanti saya koordinasi dengan pembimbing regunya sama koordinasi ketua-ketua regunya nanti. Katakan misalnya ada yang apa namanya pas ketempatan di regu yang lain ingin pulang sekalian ya tidak apa-apa juga. Itu tergantung dari nanti kesepakatan. Pokoknya kita nunggu informasi aja ya Pak. Nanti sebentar lagi akan saya buat grup rombongan. Saya grup rombongan nanti. Tapi nanti akan kita masukkan pembimbing regu sama ketua regu dan ketua rombongan. Nanti kan yang tahu masing-masing di ketua regunya masing-masing untuk memasukkan jamaahnya. Dan nanti monggo Dr. Sopik nanti untuk mengkoordinasikan di rombongannya nanti bersama-sama. Saya kira itu secara teknis sambil kita diskusikan. Boleh masih ada yang satu perlu disampaikan? Monggo ada pertanyaan secara teknis rumit. Saya pun masuk ke materi. Oh iya, sekali lagi mangke untuk minggu depan akan buku saya itu ya, buatkan buku kecil ini kita bagikan Bapak sekalian untuk sebagai pedoman untuk pertemuan perguruan. Tadi belum kenalkan saya tadi kebetulan saya dinasnya di BRIN sekarang dulu di Poltek Teknik Nuklir di Batam dulu, sekarang di BRIN Kabarsari. Kebetulan dapat tugas di sana. Terus ada pertanyaan? Nanti buku itu saja mungkin Pak Toto yang mau membuatkan ya Pak. Dalam buatkan nanti. Besok kalau udah jadi kalau dibagi sama Pak Toto nanti biar diganti. Oh, keterkaitan itu, ya. Keterkaitan itu mangke kita ada penggalangan dana, bukan penggalangan dana kita mengumpulkan dana untuk kebutuhan regu. Iya, makanya. Kebutuhan regu, kas regu. Nanti ada kebutuhan, katakan kebutuhan di sana. Kita mau beli apa yang dibutuhkan untuk regu. Itu biasanya sama bukan langsung setiap saat untuk barengan tahunan ya. Nanti betul. untuk kebutuhan regu nanti. Nah, pengalaman yang tahun kemarin itu setiap pertemuan itu itu tugas dari bendara untuk mengumpulkan regu, kebutuhan regu. Dikatakan per pertemuan 25 apa katakan 25 kan sudah satu pertemuan kan 250 untuk satu perguruan ini kan 10 kali. Itu berarti katakan misalnya 9 kalikan 250. Oh yang 250 yang sisanya itu. Bukan Bu, ini kan Pak Toto tadi kan dikira-kira misalnya satu orang dalam satu pertemuan 25.000. Ada 25 dan 50. Nah, nanti kita itu dirancangkan berapa pertemuan. Ini kan 10 kali pertemuan. 10 kali, berarti urunannya 250 gitu. Ya.
Ya. Itu nanti untuk kas. Kalau kurang ya Kas nanti udah lagi. Terus sebentar lagi. Sementara 25 per pertemuan. Per kepala. Iya. Jadi pokoknya ngumpulke wong sisi 25. Tiap pertemuan 25. Satu untuk Ngumpulkannya tidak sekali pertemuan, Pak. Jadi 10 kali sisangke. monggo kalau Iya. enggak tiap pertemuan boleh Oh, atau tiap 50 pertemuan. boleh, Oh, iya. tergantung itu ya. Pokoknya intinya 250. Oh, 250 10 kali pertemuan. Nggih. di kolom-kolomnya ya tanggal aja. Kalau 25 berarti tanggal berapa? Cek. Gitu ya. Yes. Untuk terkait teknis penggandaan nanti serahkan ke saya. Enggak apa-apa, nanti saya buat. Bapak yang Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau nanti saya bawakan, biasanya saya dekat fotokopi saya serahkan gitu. Nah, jadi nanti dalam bentuk file boleh. Nggih. Oh, ya boleh. File ya. Dalam bentuk file. Iya. Nanti biar kita ada punya langganan. Pak. Oh, ngaten nggih. Iya. Wujud hubungan itu Pak nggih. Yang punya Alhamdulillah. ada filenya Mas Badal seperti ini. Oh, nggih. Nggih, ngaten mangke kita kalau dengan buku lebih enak ya. Kalau nek HP kan ada software juga buka-buka gitu. Nah, wong mle niki dokternya senang aja ya dhewe. Supaya kita itu manual lah. Maklum ya, Pak Dokter. Di HP kan sudah banyak berita Pak. Nombor Pak. Tunggu. Kalau niku nyanto jadwal iki to, Bu. Ongkurmu maksud Bu, saya sebenarnya jadwal itu di screenshot. Jadi berarti Bu ki biasane nang screenshot. Otak masuk terus. Oh iya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin untuk mulai pertemuan yang akan datang secara langsung ke materi-materi, mungkin dalam pada izin untuk membawa laptop sama LCD supaya lebih enak untuk menjelaskan Ibu. Lajeng untuk yang hari ini perlu kami sampaikan, nanti kita doa-doa sebentar. Lajeng untuk persiapannya, monggo untuk yang penyelesaian PPIA, monggo penyesuaikan. Kemudian tugas-tugas kantor yang nanti kalau sudah, karena kan Bapak Ibu sekalian akan mulai Mei ya. Mei itu tergantung nanti posisinya kita di posisi tanggal berapa ya, itu untuk yang masih dinas ya, persiapan untuk izinnya untuk cuti itu 40 hari. Dengan Pak 40. Sofik Tok. Semuanya Pak Imam, sama ini yang ini masih aktif ini Pak. Oh ya, masih Pak yang sama muda ya. Ya. Kemudian untuk paspor sudah saya cek kelihatan sudah aman semua. Untuk paspor sudah, kemudian nomor polisi sampun, lajeng biovisa sampun. Foto itu sudah cukup ya Pak? Sampun Waktu cukup. suruh mengumpulkan yang dulu itu. Sudah cukup ya. Nanti tambah kita infokan lebih lanjut. Apa namanya? Dokter sudah biovisa sampun sudah. Sampun ya sudah. Kemudian monggo bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk memantapkan niat haji ini dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Yang jelas kita bersama-sama untuk saling bertawasul seperti antara Quran panjenengan. Kemudian kalau berkaitan dengan melajari manasik, saya kira sudah secara detail sudah kita sampaikan di dalam klasikal. Nanti di perguruan nanti kita ulang lagi ya cara teknis bagaimana proses perjalanan haji Bapak sekalian, baik posisi nanti gelombang 1 maupun gelombang 2. Pas tugas dulu di gelombang 1 atau gelombang 2? Gelombang 1 ya. Kebetulan ini kan nanti gelombang 2 kemungkinan ya. Untuk di gelombang 2, tapi prinsipnya kan sama. Ya, gelombang 2. Kemudian berkaitan dengan menjaga kesehatan, monggo Bapak Ibu-ibu, khusus ibu-ibu nanti sudah mulai latihan jalan-jalan maupun tidak bersubuhan. Karena kalau artinya nanti kan proses tawaf, proses sa'i, proses panjenengan haji itu banyak kegiatan fisik. Kalau udah jalan itu ya nggak masalah ya Pak. Iya. Tapi kalau dari duduk ke berdiri itu baca notok dulu. Latihan fisiknya kalau nanti yang jelas kalau pas tawaf dan sa'i itu kan kira-kira Bapak Ibu perjalanan untuk sa'inya kan
sekitar 3 kilo Nggih. setengah ya, itu kan Nggih, 400 kalikan 7 kan. Nggih. Itu ya 3 kilo lah, 3 kilo ya itu latihannya. Kemudian tawafnya ya tergantung posisi, kalau di lantai 1 kalau bisa ya katakan latihannya ya biasa 4 kilo gitu rutin, itu ya wis lumayan untuk bantu ya 4 kilo. Udah jalan-jalan di sini 4 kiloan. Saya tidak bicara yang muda ya, yang muda. Yang ibu-ibu yang sepuh-sepuh ini. Kalau saya biasa kalau dulu itu latihan di Pemda itu, kan saya rumah dekat Pemda ya, itu muter lapangan 3 kali, 4 kali itu udah alhamdulillah. Ini kan nggak naik turun Pak, jadi Malah cepet kesel ya. Saya suaminya gitu. Kalau di sana nanti naik turun atau langkah? Kalau proses sainnya datarnya. Maksudnya dari perjalanan dari mana? Tadi dari tenda. dari tenda. Oh iya. Dari tenda dan Dari tenda ke Jamarat. Oh, tenda Jamarot. Itu kan kita hasil reguler. Kalau tenda Jamarot itu datar, tetapi cukup jauh. Jadi kalau reguler itu nanti di belakang, di luar dari komplek Minanya itu ke Jamarotnya sekitar ya relatif yang dekat terowongan itu sekitar 3 kilo. 3 kilo, Kan 30 jalannya itu nggak kalau banter-banter, enggak. 3 kilo kalau pulang pergi kan berarti 6 kilo. Oh gitu. Tapi kalau nanti sudah ke belakang, ke katakan Mina Jadid gitu, tadi sebenarnya nggak dipakai itu sekitar 5 kilo. 5 kilo kalau pulang pergi berarti ya 10 kilo. Jalan lupa Bu, ya, jalan 10 kilo. Jalan 10 kilo. Kalau proses yang lain itu nanti pakai kendaraan semua, pakai bis. Ya. Nah, pengalaman Pak dokter dulu di posisi di Mina Jadidnya berapa kilo dari ikut reguler kan, karena petugas reguler kan? Iya. Itu berarti di Minanya ke Jamarotnya posisi yang dekat dengan terowongan atau agak jauh? Agak jauh ya, 5 kiloan ya kurang itu ya, sekitar 5 kiloan. Pak, yang pasti untuk yang wajib jalan kaki itu yang Jamarot itu apa Pak? Jamarot ya, yang Mina. Kalau tawaf misalnya sa'i itu kan ada beberapa alternatif. Alternatif. Ya. Jadi tapi kalau yang harus itu Jamarot itu ya. Jamarot itu. Nanti kita masuk yang apa yang 3 hari apa yang 2 hari? Itu istilah nafar awal dan nafar sani. Iya. Kalau proses haji itu kan proses haji Bapak sekalian, ini umum dulu ya nanti teks ya. Jadi proses haji Bapak sekalian itu intinya kan hanya dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah itu nanti panjangnya namanya Tarwiyah. Ada Tarwiyah. Kita usaha Tarwiyah. Kalau nanti pemerintah dan pihak dari maktab nggak membolehkan, tidak ada Tarwiyah. Jadi kalau ini saya cerita Tarwiyah dulu ya. Pada tanggal 8 Dzulhijjah tindak berangkat ke Mina. Ke Mina. Menginap 1 malam tanggal 9. Itu udah Di Mina. Di Minanya itu di tenda apa? Di tenda. 8 malam tanggal 9. Yang sebelum Arafah itu Ya, sebelum Arafah kan tanggal 9 itu. Itu kalau kita nanti mengikuti atau ada program Tarwiyah. Berangkatnya tanggal 8, biasanya maghrib sampai malam tanggal 9 itu berangkat. Kemudian ke Mina, nginep di Mina. Itu namanya program Tarwiyah. Terus paginya tanggal 9, itu kan sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah. Itu dari Mina berangkat ke Arafah. Bapak Ibu akan wukuf di Arafah. Itu tanggal 9. Jadi dari pondokan di Hotel Mekah ke Mina itu naik bis. Naik bis. Kemudian nginep di Mina 1 malam, paginya dari Mina ke Arafah naik bis. Naik bis lagi. Naik bis, kemudian di Arafah kan tanggal 9 pagi sampai maghrib. Kan Bapak Ibu sekalian wukuf itu dimulai dari luhur. Luhur sampai maghrib. Itu wukuf di Arafah. Tanggal 9. Itu yang proses haji. Bapak Ibu sekalian itu adalah rukun. Jadi rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Rukun itu kan ada 6. Ada 6 ini itu yang harus ya Pak ya. Bapak Ibu rukun ada 6.
ini 6. Satu adalah Niat. ikhram. Ikhram. Niat. Nah, niat namanya. Karena ikhram niat ya. Itu kalau panjenengan haji berarti dari hotel di Mekah. Satu. Ya. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah. Itu rukun, masuk rukun. Ya, rukun itu adalah wukuf di Arafah 2. Iya. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Oh, tawaf Ifadah itu rukun ya. juga. Ya. Nanti harus ceritakan secara detail nanti saat pertemuan ya. Ya. Ini secara besar tawaf ifadah itu 3 ya. Ya. Kemudian sa'i. Ya. Nah, tawaf dan sa'i itu satu rangkaian. Ya. Nah, itu tadi tawaf dan sa'i. Kemudian yang berikutnya ada tahalul. 5. Ya. Kemudian yang keenam adalah Tertib. tertib. Mboten entuk dibulak-balik. Urut. Nggih. 6 niki wajib bukan wajib rukun. Ya. Kalau itu tidak lakukan ini Harus. haji Bapak sekalian tidak sah. Nggak tahu. Nggih, tidak sah. Maka yang gerah-gerah itu juga harus ikuti, tetap harus diikuti. Nah, kemudian yang keterkaitan dengan lempar jamarot Ya. itu masuk kategori wajib. Wajib. Oh, lempar jamarot. Cara wajib. Berarti nanti katakan misalnya ibu lempar jamarot ifadah pada tanggal 10. Iya. Tanggal 11 wis kesel banget mlaku, waduh 6 kilo lagi gitu ya. Itu bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan Pak Karom gitu. Bisa diwakilkan Pak Karu gitu ya. Ibu bisa diwakilkan Pak Zain gitu, bisa. Boleh itu karena wajib. Itu bisa satunya itu, jadi boleh. Tapi mudah-mudahan sehat bisa. Kalau katakan minimal tahu lempar jamarot itu kan kelihatan sehat-sehat semua. Amin. Psikologisnya itu karena neng regu kita ada dokter ya. Itu sehat gitu. Bagian tenang itu. Iya udah. Psikologis loh. Dokter kan psikologis ya dok ya. Psikologis sehat gitu. Nyicil tenang. Tenang gitu. Barokah. Terus tadi Bu Yen pertanyaan keterkaitan dengan 2 hari atau 3 hari ya. Itu kita ada namanya nafar awal dan nafar sani. Jadi tadi tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 ke Mina lagi. Jadi saya urutkan ya. Dari tanggal 8 di hotel, perjalanan di Tarwiyah ke Mina naik bis, di Mina nginep 1 malam. Paginya itu berangkat ke wukuf di Arafah tanggal 9 pagi. Pagi sampai katakan hanya 1 jam ya, tapi karena padat ya bisa lebih ya, itu kan jalan hanya 12 km. Nah, kemudian di Arafah itu mulai nunggu wukuf. Kalau datangnya jam 9, jam 9 atau jam 10 kan belum proses wukuf ya, bisa pandangan siap-siap, bisa baca Quran, bisa zikir dan sebagainya, nunggu sampai luhur prosesi wukuf. Nanti ada petugas-petugas di sana. Jadi kita tunjuk dari masing-masing kafilah ya. Sampai prosesi maghrib. Duhur sampai maghrib. Duhur sampai maghrib itu selesai wukuf. Nah, salah satu yang doa ijabah kan di wukuf di Arafah itu. Kemudian tanggal 9 maghrib itu udah malam tanggal 10 itu akan digerakkan proses perjalanan untuk menuju ke Musdalifah. Naik bis lagi. Nah, pasti itu nanti antri tergantung dari jadwalnya, bisa jam 8, bisa jam 7, bisa setelah maghrib, bisa setengah